Print dulu ya bentar. Oke, kelihatan belum? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, kita mau aja sesuatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila. Aku dari Teknik Elektro 2019. Di sini bakalan mungkin kita ngebahas ulang aja ya soal-soal yang ada di diktat. Oke, jadi ini ada soal nomor 1 ya. Ini tentukan nilai-nilai eigen dari matriks Q dan basis dari ruang eigennya, serta multiplisitas aljabar dan geometrik dari masing-masing nilai eigen tersebut jika matriksnya itu ya. Jadi ini tentang nilai eigen ya. Jadi kalau misalnya kalian nilai eigen itu ingat aja sih. Jadi kan kalau misalnya vektor eigen itu sebenarnya itu kan yaitu adalah apa ya namanya? Vektor hasil kayak rentangan dari matriks yang ini gitu. Jadi kita bisa definisiin kalau misalnya untuk nilai eigen dan vektor eigen itu kan jadi lambda x ya. Nah, dari rumus ini, jadi kita bisa nemu rumus ini kan, jadi determinan dari A dikurang lambda I. Sama dengan 0. X. Nah, ini sama sih kalau misalnya kalian mau jadi determinan lambda I dikurang A juga bisa. Sama aja ya. Ya udah langsung aja, pertama kita nyari nilai eigen dulu. Aduh, maaf tulisannya jelek. Oke, nilai eigennya itu pertama kita masukin dulu kan dari rumus yang ini, yang determinan A dikurang lambda I. Kita masukin dulu. Jadi berarti matriks A jadi Q ya. Berarti jadi tunggu. Q kurang lambda I sama dengan tinggal dikali. Berarti kan kalau misalnya dikali matriks identitas itu kan berarti tinggal gini ya. Nah, hasilnya jadi nanti kita tinggal nyari determinannya. Determinannya itu kita bisa nyari determinannya itu pakai yang biar cepet pakai ekspansi kofaktor aja kan ya. Jadi kita kalau bisa pakai ekspansi kofaktor itu kita ambil dari per baris atau bisa dari kolom ya. Bisa kita dari gampang yang baris aja deh, baris 1 lah itu paling gampang. Jadi kita langsung bisa itu dikali ini berarti dikurang 2 tambah 2. Nah, ini tinggal dikali aja, nanti ketemu hasilnya itu jadi langsung aja ya, kali 1, 3. Hanya langsung aja
Jadi nah tinggal ditambah. Nah, ini nanti dijadiin positif aja. Nah, dari sini kita cari faktornya. Mungkin kalau saya lihat di diktat udah kali ya, faktornya itu jadi plus 1, plus 1, 1. Nah kan udah ketemu nih, jadi nilai eigennya itu dia, nah nilai eigennya. Nah, kalau udah ketemu nilai eigen, kita langsung nyari ke basis eigennya. Langsung ke vektor basis eigen ya. Nah, jadi untuk nyari vektor basis eigen, caranya kita dari nilai eigen yang kita ketemu, tadi kan min 1 sama 5 ya. Kita masukin lagi ke yang tadi, yang matriks yang lambda dikurang A dikurang lambda I itu, nanti kita pakai OBE, nanti ketemu hasilnya. Jadi misal kita pakai yang pertama, karena ini sama kita jadi 1 aja. Nah, eigen min 1. Nah, jadi kalau kita masukin ke persamaan yang ini, ke yang matriks yang ini kan jadi 0, 0 lagi, kok 2. Sorry. 2. Nah, kan sama dengan 0 ya. Nah, ini kita pakai OBE. Kita cari sampai kita ketemu hasil akhirnya. Ini langsung aja kali ya. Karena ini sama 2 semua, jadi kan pasti bakal habis lah ya kalau bisa dikurang-dikurang. Jadi sisanya juga berarti tinggal 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Nah, sisanya ini doang. Karena ini ada ruang nolnya, jadi kita bisa pakai itu. Jadi kan ini baris pertama itu dia berarti X1 ya. X1 sama dengan X2 dikurang X3 ya. Karena X2-nya 0, berarti kita anggap jadi S. X3-nya juga kita anggap jadi T. Jadi sini min S, min T. Nah, untuk nyari basisnya kita pakai yang basis ruang nolnya. Jadi ketemu nih X-nya di ini. S 1, 1, 0 tambah T min 1, 0, 1 ya. Jadi untuk vektor eigennya itu basisnya yang itu ini berarti. Nah, ini untuk karena 2 ya, tadi kan ada 2 itu, min 1-nya. Nah, bisa dulu. Ini. Terus untuk yang sama 5 itu juga sama. Tadi 1 min 4 ya. 2, 2, 2, 2, 4. Nah, sama juga kita OBE. Jadi hasilnya nanti di kita satu aja kali ya OBE-nya.
Ini bagian 4 bukan ya? Terus ini kurang 1,2 kurang dari 1. Tinggal ini berarti tinggal ini jadiin 1. Ini kurang sama B1 B2 ya. Terus ini kurang ketika B2 bisa kurang paling setengah B. Kalau tak 0 ini setengah B1 ini 1 B. Terus B 0 ini 1. Terus ini habis 0 0 0. Nah, ini hasilnya. Nah, ini berarti tinggal kita langsung kayak tadi lagi, kita bikin persamaannya. Di sini aja kali ya. X1 sama dengan X3. X2 sama dengan X3 ya. X3 sama dengan S. Nah, jadi berarti ini S ya. Jadi hasilnya itu ini basisnya. Nah, dan ini. Jadi basisnya itu ada 3 ya. Ini sama ini. Untuk yang multiplikasitas itu, kalau multiplicitas itu, kalau aljabar itu katanya dilihat dari itu ya, dari faktor pas lagi persamaan karakteristiknya itu tadi. Ini. Kalau misalnya sama, lambdanya tuh ada berapa aja kan? Kalau misalnya yang untuk yang -1 itu kan 2 nih, 2 kali. Berarti dia 2, yang -5 itu 1. Nah, kalau misalnya yang geometri, itu dari dimensi ruang eigennya. Tadi kan kita udah hitung tuh. Tadi kan berarti yang tadi nih yang kalau misalnya negatif -1 itu berarti ada 2 kan dimensinya. Kalau yang ini ada 1. Nah, udah itu jadi itu geometri, secara geometri. Nah, udah mungkin nomor 1 itu aja, ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalnya belum ada, kita langsung aja lanjut ke yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu soalnya sama tentang nilai eigen dan vektor eigen, tapi ini diketahuin vektor eigennya. Kita nyari matriks A kuadrat itu berapa. Nah, kan ini soal ini diketahuin nilai eigen sama vektor eigennya ya. Kalau misalnya nyari A itu, kalau misalnya dari rumus yang itu kan rumus yang buat
ini bisa pakai diagonal ya. Jadi dari diagonalisasi dulu deh. Kalau misalnya diagonalisasi itu kan dia rumusnya ini ya, P sama dengan D ya. Nah, kita kalau misalnya nyari A, bisa kita ubah aja kan, kita inverse jadi P, D, P inverse ya. Nah, jadi kalau misalnya itu berarti kita langsung aja kita cari dulu nih satu-satu komponennya. Komponen pertama itu P. P itu dia tuh matriks eigen ya. Jadi dia dibentuk dari vektor-vektor eigen yang udah kita ketemu. Nah, ini kan udah ketahui nih vektor eigennya ada 2 nih. Bisa kita langsung aja tulis jadi gini. Kalau misalnya udah, ini P udah, kita cari inverse-nya kan. Inverse-nya itu berarti pakai cara apa ya biar beda ya. Pakai cara ini lah ya, kita coba. Berarti ini jadi bisa. Nah, ini ya. Jadi inverse-nya segitu. Nah, untuk yang matriks D itu kan matriks diagonal, itu kita bisa tahu daripada kita hitung satu-satu dari dia eigen lagi, ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu jadi kita bisa langsung kita masukin ya eigen yang kita udah ketahui nih, kita langsung masukin jadi kayak gini. Nah, jadi 1, 0, 0, 2. Nah, ini matriks diagonalnya ya. Nah, udah ketahuan. Nah, kita mau nyari ini yang A kuadrat ya. Jadi kalau misalnya A itu kan cuma ini ya, kalau misalnya A kuadrat itu berarti kita kayak ini kan 2 kali gitu kan. Nah, kita bisa sederhanain. Jadi kalau misalnya ini kan jadi I. I itu kan dia sama aja ya, dia nggak ganggu apa-apa kalau di matriks kayak gini. Jadi lanjut jadi gini. P, D, D. Nah, ya udah deh berarti ini kan jadi kuadrat ya. Jadi A, P, D kuadrat, P. Nah, kita tinggal kuadratin aja nih. Yang D-nya kita kuadratin. Jadi 1,004 ya. Nah, kita langsung aja kita kaliin. Jadi dengan 1 dikali 1,004 sama juga 1, nah. Terus ya udah berarti ini tinggal dikali aja biar cepet. Berarti langsung aja ini 1. Langsung aja lah ya ini hasilnya kalau dikali. Jadi 1,034. Dah. Ini untuk yang nomor 2. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalnya belum ada, kita langsung lanjut aja biar cepet nih. Langsung yang nomor 3. Nih. 3 itu tentang transformasi ya. Definisikan suatu operator linear R2 ke R2 dengan bukan yang 3 ini nih. 3 ini nih.
yang 3 ini. Ya udah langsung aja ya, ini diketahui. Ada matrix transportnya ada 3 nih, ada ini sama ini ya. Terus kita harus nyari formula eksplisit. Formula eksplisit itu yang bentuknya X ya, pakai X-X-an itu ya. Jadi caranya itu, pertama-tama kita bikin ini dulu. Kita cari dulu kan itunya persamaannya. Kalau misalnya ini pakai persamaan, itu juga bisa kan persamaan pakai umpamanya A, B, C gitu kan. Kita misalnya pakai ini. Kenapa kayak gini? Soalnya kan itu R2 ke R2 ya. R2 ke R2. R3 ke R2. Jadi kita kayak pengen ngurangin dimensinya gitu. Dari 3 jadi 2. Nah, ya udah langsung aja. Yang kedua juga sama. Ini langsung aja ya. Jadi tinggal gitu. Terus yang ketiga juga sama. Itu berarti ini yang satu. Itu 4. Nah, udah ketemu. Tinggal pakai itu aja, substitusi aja, eliminasi. Itu min 2 ya. Wait, typo deh ini. Ini min 2. Ini 1. Terus di sini kita bisa dari bisa dengan terus ini itu enggak sama. Oke, berarti 1 min 1.
terus sama berarti min 1 satunya 2 A, B, C, D. Terus yang A-nya kita nyari berarti A min 1 2,1 ya. Berarti A sama dengan min 1, D-nya juga berarti 1, ini E-nya 2, min 1. D-nya sama dengan 1. Jadi matriks transformasinya tadi 1, D-nya min 1, D-nya min 2, D, E, F 1, min 2, min 1. Nah, ini. Kalau kita ubah ke bentuk X, berarti jadi gini kan. Nah, jadi bisa kita pakai buat yang nomor B. Yang B itu dia nanya kan, dari formula tadi, dari matriks T tadi tuh kita coba cari T sama dengan 2, 3, min 1 ya. Nah, tinggal masukin aja, berarti min 2, min 3, plus 2. Ini juga 2, min 1 ya. Nah, jadi hasilnya itu min 3 dan min 3. Lanjut buat yang ketiga itu tentang basis dan kernelnya. Basis dan kernel dari T ya. Nah, caranya ini. Kan tadi kita ketahui T-nya ini. Untuk nyari kernel dan range itu kita pakai ini. Kayak ruang nol ya, OB. Jadi kita OBE dulu, kita cari kalau misalnya ntar kita tinggal cari ruang nolnya gimana, terus nanti kita cari kernelnya. Jadi ini diubah dulu jadi matriks format yang ini. Nggak bisa ngomong. Udah berarti tinggal ini kan. Nah, ini kita tinggal OBE. Langsung aja. Ini berarti di 1. Langsung aja kali tambah. D2. Tambah B1. B1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, tinggal B2 bagi 3. Oke, terus ini udah mentok ya. Belum mentok. Ini masih bisa nih. Kurang B2. Ini udah mentok di sini. Soalnya kalau kita kurangin lagi jadi balik lagi. Jadi udah ini hasilnya. Nah, kita cari nih. Pertama kernelnya itu
cari dari ininya. Kan kita udah nemu X1 itu min X3 ya. X2 juga sama min X3. Nah, X3-nya kan nggak ada, kita anggap jadi S misal. Jadi berarti X1-nya min S, X2-nya min S. Nah, jadi X-nya itu nah, ini untuk basisnya itu berarti kan ini ruang nolnya ini ya, S ya. Jadi basisnya ini kernel T. Dimensinya 1. Buat range, kalau range itu dilihat dari yang mana aja nih yang udah ada lingkungannya nih. Kan dari ini diagonalnya ini ya, dan dia udah ada lingkungan-lingkungannya. Nah, kita berarti ambil kolom yang ini sama yang ini. Berarti range-nya itu ada 2. Kita ambil, kita lihat lagi deh yang semulanya, berarti ini. Ini range 1, ini 2. Jadi, range-nya itu range-nya itu ini kan berarti 1, 1. Ini di basisnya ini ya. Dimensinya ya ini berarti. Oke, ini untuk nomor 3. Ada yang mau tanya nggak? Udah masih bingung. Kalau misalnya masih belum, ya udah kita lanjut aja ke yang masalah selanjutnya ini. Jadi ini mungkin nggak usah aku bacain, langsung aja. Ini berarti tentang ortonormal lah. Jadi yang pertama itu kita buktikan kalau CD itu ada basis ortonormal. Nah, ortonormal itu dia ada 2 syarat. Yang pertama itu dia itu dot produknya itu hasil harus 0 dan panjangnya itu harus 1. Kenapa gitu? Karena ortonormal itu artinya kan dia tegak lurus ya. Berarti kalau misalnya dot produknya 0 itu dia sudutnya itu 90 derajat. Ada di rumus yang sudut untuk vektor itu. Jadi kita buktinya satu-satu nih. Jadi kita periksa dulu syaratnya. Pertama itu kan diketahui ini ya. Berarti kita buktiin aja. Di W1 sama W2 tinggal di dot produk di 1. Salah. Ini W2-nya 2 ya. Satu. Ini 2 dikali 1. 1, 0. Jawabannya 3. Ya. W2 sama W3 itu 1 kali 1.
2 dikali 1 kali 0, tambah 0 kali 0. Nah, itu hasilnya 1. Dan yang ini 1W3. 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0. Juga hasil 1. Nah, dan ini sama-sama tidak sama dengan 0 ya. Berarti dia udah nggak sesuai. Terus nomor 2, syarat kedua itu panjang ya. Salah. 2, 1, 1, 3, 4. Buka panjangnya. Itu berarti coba sama 1 per 1 ya. Nah, sama juga ini karena yang memenuhi cuma 1, dia juga bukan nggak memenuhi. Jadi dia ini basisnya bukan ortonormal ya. Karena dua-duanya nggak memenuhi. Nah, ya udah kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 nih. Ini nomor 2, nomor yang B nih. Yang B itu kita pakai namanya Gram-Schmidt ya. Buat mengubah basis-basisnya di basis yang ortonormal. Jadi Gram-Schmidt itu langkah-langkahnya kayak gini. Jadi langsung aja kita coba. Jadi V1 sama dengan U1. U1 tadi itu W1 ya. Langsung aja. Jadi W1 aja. Untuk V2 itu W2 kurang W1 keempat dikali W1 ya. Sama. Berarti sorry ini W2 dikali V1 V1 kuadrat kali V1. Nah, langsung masukin aja tadi W2-nya 1, 1, 1, kurang ini dot produk dari W2 dikali V1 berarti kali aja 1 tambah 1 nah itu langsung aja pokoknya. Nah, ini kamu dikali 2 berarti ya terus ini kan 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0 berarti 2, 3. Ini 3, 4. Jadi V1-nya udah. V1-nya itu tadi, V1-nya sama kayak W1 ya. V2. Tapi karena kuadrat 4 berarti. Nah, dikali V1 lagi. Berarti langsung aja. Ini berarti 1, 1, kurang 34, 34, 34 ya. Jangan ini berarti. Ya. Berarti 1, 1, 1, 1, 0 dikurang 34, 34, 34 ya. Berarti jadi 1/4, 1/4 karena ini min 34. Nah, W2
V2 langsung ke V3. V3 itu W3 kurang ini, W3 V1 kuadrat kali V1 kurang W3 V2 kuadrat kali V2. Ini masukin ini W3 kali V1 berarti kayak tadi W3 kali W2 3 kali V1 sama ya. 1 0 0 1 V1 4 kali ini. Nah, terus V3 kali V2 hitung lagi nih. Jadi W3-nya 1 kali 4 2 dikali W3 kali tadi 0 kali 9 kali 4 hasil 94 4 terus panjang dari V2 kuadrat. Jadi V2-nya itu 4 kuadrat. Nah, ini jadi 16 terus 1 ini jadi kenapa itu? Oh iya, ini dikali 2 ya. Biar lupa. Nah, ini 3, berarti akar dari 12 per 16 ya. Tuh, kalau di sana jadi akar di 34. Karena kuadrat jadi 34. Terus dikali V2. 4, 4, 34. Langsung aja kurang satu dulu ya. Ini 4 dikali 3, sepertiga ini. 3. Nah, terus berarti ini dikurang dulu namanya deh. 3/4 seperempat dikurang sini sepertiga ya. 3 12 12 12. Nah, langsung aja ini berarti 9 kurang 8 12. Ini juga sama, berarti 4 5 3 4 12. 4 per 12 terus ini juga 3 per 12. 3 kan 6 per 12. Kok 6 sih? Min 3, min 3 berarti habis. Nah, langsung aja berarti tinggal jalanin 2 per 3, minus 1 per 3, 0. Nah, ini hasilnya dari V3. Nah, terus tadi kan diminta buat di normalisasi ya. Kalau di normalisasi tinggal V1 tadi V1-nya itu 1 1
panjangnya 2. Itu jadi setengah ya. Setengah. V2 di panjang V2. Jadi kan V2 seperempat, 34. Di akar 34. Nah, ini kan jadi langsung aja lah ya. 42 akar 3. 42 akar 3. Terus yang ketiga juga jadi bagi sama panjang itunya, ketiganya. Berarti tadi ketiga itu 3, 1/3, 0. Bagi panjangnya itu kita cari dulu deh. Di panjang V3 tuh 1, 2, 3. 2/9. 6/9 ya. Kan 6/9 atau 23. Akar 23. Oke, akar 23. Nah, ini langsung aja berarti. Jadi akar 23. 3 akar 3. 0. Nah, ini yang udah di ortonormal. Oke. Ini hasil akhir ya. Yang buat yang B. Ada yang mau ditanya atau mau kita lanjut aja kali ya? Lanjut ke soal yang nomor 2 tadi nggak ke screenshot. Langsung aja ya. Bentar. Kalau nomor selanjutnya itu ini sama tentang diagonal. Jadi tentukanlah matriks P yang mendiagonalkan secara ortogonal matriks A. Matriks A 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Nah, ditanyakannya matriks P apa, terus P inverse-nya apa, dan matriks diagonalnya. Ini juga sama, kita pakai nilai eigen dan vektor eigen ya. Jadi pertama kita cari dulu nih nilai eigennya. Nilai eigennya pakai determinan dari A min lambda I. Nah, kita cari A lambda I-nya dulu. Tinggal dikurang 1 min lambda I. Terus kalau udah kita cari persamaan karakteristiknya pakai faktor aja. Oh ya, karena ini tadi soalnya sama, jadi langsung aja kita udah ketahuan tadi hasilnya itu jadi bentar, kopinya begini. Ini ya. Jadi tadi langsung aja deh. Lambda pangkat 3, 3,9. Nah, itu jadi
sama 1, sampai sama 1, sampai sama dengan 5. Nah, terus tadi juga sama ya. Mungkin ini karena soalnya sama, jadi langsung aja deh di-skip aja ke bagian yang itu. Tadi kan sama tuh udah ketemu nilai eigen, terus basis eigennya juga udah ketemu ya. Tadi basis eigennya. Tadi yang 1, 1, 0, yang 1, 0, 1, sama 1, 1, 1. Nah, oke, ini tadi kan pertanyaannya itu diagonal secara ortogonal ya, diagonalisasi secara ortogonal. Nah, kalau saya dia bilang ortogonal, berarti kita pasti pakai Gram-Schmidt. Ini kan diagonal ortogonal. Nah, itu pakai Gram-Schmidt lagi. Nah, kita Gram-Schmidt lagi yang ini. Tadi faktor yang basis pertama. Terus V2 langsung aja. Nih. 01 kurang tadi video kali V1-nya itu 101 1 kali itu 1. Nah, ini tinggal ditambah setengah satu ya. Nah, ketiga berarti V3 111 kurang V3 ini di dot product sama V1 berarti 1 1 2 2 bisa 1 tambah 1 0. Berarti ini 0 terus 0 terus satu lagi itu di dot product sama 2 min 1 0 1 sama juga 0. Nah, hasil berarti 1. Nah, terus dinormalisasi. Normalisasi berarti tinggal bagi aja. 1. Tadi 1 1 0. Panjangnya tadi berarti 2. Kado. Jadi berarti kado dibuka. Sama aja ya udah. Terus yang kedua lagi sekali. Oke, terus yang kedua sama juga. Ini panjangnya itu di setengah tambah 6 tambah 6 per 4 lah. Karena 4 ya.4 per. Oh, 1 ya. Konon. 1. 2, 4. Akar ini 4.
Bentar deh. Ya, terus berarti ininya tinggal di setengah di bentar ya, aduh, aku salah ngitung. Ini jadi kok ini akan 6 ya? Lanjut aja. Ini kayaknya ini ada yang ini deh, kayaknya harusnya segini deh, ya nggak sih? Kan soalnya panjang dari V2 itu kan gini ya, tengah tambah setengah tambah 1 ya. Diakarin jadi, iya, akar 3/2 sih harusnya. Tapi, 3/2 bener nggak sih? Aduh, takut salah ngitung. Oke, iya deh. Maaf ya guys, agak nge-lag dikit. Itu aja V3 dulu deh. V3 itu juga sama, V3 berarti dari mah gampang. Dibagi akar 3, nah dari sepertiga akar 3, sepertiga akar 3, sepertiga akar 3 ya. Oke, terus berarti yang diagonal. Nah, diagonal itu tadi terbentuk dari nilai eigennya. Tadi kan eigennya udah 3 tuh. Nah, ini berarti min 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, ya. Nah, ini deh. Terus, oh iya, P-nya belum lupa. P-nya itu, ini katanya. Jadi tadi gabung aja. Tadi yang udah dinormalisasi itu, nih,
Oh iya, ini bisa sederhanain ya? Hampir lupa. Di oh iya deh, jadi 1/6. Aduh, sorry ya. Agak ini nih, agak pusing banget. Karena satu lagi berarti 1 ya. 1. Ini berarti oh sama sih. Nama kamu, spell kamu, 6. Nah, ini harusnya ini nih. 3. Oh ya, 1 dibagi 2/3 semuanya. Sorry, nggak teliti. Iya, anggap aja lah ya. Berarti 3, 3 dikali akar 3 ke 3 kan 6. 3 kan 6 lah ya. Akar 20 akar 3 kali akar 3 akar 3 kan 6 per 3 ya. Sebenarnya 3 kan 6 nggak sih? Soalnya 1 iya. Itu aja deh, kita lanjut aja. Nah, ini P-nya dari gabungan dari yang tadi. Kalau inverse-nya itu kita bisa pakai transpose-nya aja. Jadi sepuluh. Nah, udah ini hasilnya. Kayaknya itu typo deh, harusnya bukan 1/6 makan 6 ya. 3 kayak deh. Oke, ya udah. Mungkin ini aja. Mungkin kalau soal terakhir ini sih langsung soal terakhir aja deh. Udah capek juga nih. Oke. Ya, ini nyari transformasi linear. Ya udah langsung aja. Kalau transformasi linear kita diketahui 2 basis nih. Jadi kita basis yang 0 itu berarti 2. 2 kali 2 berarti 4. Terus 3 kali 2 berarti 6. Nah, ini basis yang kedua. Di min 2 sama 2. Kalau determinan itu, kalau saya pakai yang similaritas itu, dia sama antara determinan untuk basis basis yang B sama basis yang satu lagi. Jadi kalau kita nyari yang basis yang itunya, relatifnya,
Itu kita bisa cari pakai gini. Itu hasilnya berarti kan K itu 2, K1 itu 2, K2-nya itu 3 ya. Sama juga buat yang satu lagi. Itu berarti K1-nya itu 1, K2-nya itu 2. 1. Ini min 1 deh. Ya, berarti kita bisa tadi matriksnya pakai yang ini aja. Matriksnya itu jadi 2 sama 3, 1 sama 1. Determinannya berarti 2 dikurang 3. Berarti tinggalnya sama-sama 5. Ini determinannya. Oke, itu aja sih ini. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai yang ini atau pakai yang satu lagi juga sama. Jadi hasil tuh bakal sama aja ya. Soalnya gunakan yang similarity itu kalau misalnya determinan dari basis yang satu, transformasi basis 1 basis 2, basis relatif itu sama hasilnya. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira hasil hari ini ada yang masih bingung nggak atau ada yang mau nanya? Oke. Boleh ya guys, kalau misalnya ada pertanyaan, ditanyain aja. Mungkin kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi kali ya.